Barangkali teman-teman kalau menonton film drakor ya, kalau peminat drakor ada Hotel de Luna namanya, drama Korea Hotel de Luna itu juga mengisahkan tentang dunia arwah ya, dunia arwah yang mirip dengan kisah-kisah orang Jawa. Matur nuwun, terima kasih untuk Mas Kandar dan tim dari Interlude yang sudah berkunjung ke Solo, ke rumah saya. Jadi kebetulan ini cuacanya cerah dan kita akan mengangkat dua karya saya, kebetulan diterbitkan oleh penerbit Interlude. Pertama adalah novel Kecubung Wulung. Jadi novel Kecubung Wulung ini mengangkat sebuah keluarga dengan tokoh utama yang bernama Suro. Jadi Suro ini seorang paranormal dukun Jawa yang mengalami banyak pergolakan di masa hidupnya. Jadi saya sendiri pernah mengalami keraguan untuk menulis kisah ini karena banyak menyangkut sejarah sebuah keluarga dengan rahasia-rahasia di belakang riwayat masing-masing anggota keluarga. Tetapi pada akhirnya ada dorongan tersendiri baik dari dalam diri saya maupun dari pihak keluarga untuk menuliskan kisah ini. Jadi kisah ini saya tulis cukup lama, sekitar tahun 2011, dan sempat saya ikutkan di lomba atau sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jawa Tengah dan menjadi salah satu pemenangnya. Jadi Suro adalah seorang paranormal yang fokusnya terutama adalah membersihkan ilmu kesaktian bagi orang-orang Jawa yang sering memakainya. Jadi saya yakin teman-teman barangkali di sini atau yang pernah membaca kisah-kisah orang Jawa, ada mbah-mbah kita, orang-orang tua kita, sekitar kita yang memiliki ilmu kanuragan, ilmu kesaktian, jimat. Karena itu untuk membentengi hidup mereka dalam menjalankan hidup. Bisa jadi untuk berdagang, untuk penglarisan, atau untuk semacam kesaktian dan sebagainya. Jadi awal mula yang menginspirasi saya menulis novel ini ketika saya melihat sendiri seseorang yang dalam tanda kutip susah untuk mati, tidak bisa mati padahal sudah sekarat. Nah, saya mendengar bisikan-bisikan, mendapat bisikan dari sesepuh yang berada di situ bahwa yang sekarat ini tidak bisa mati-mati karena masih ada jimat di tubuhnya, masih ada ilmu yang belum dilepas. Ya entah percaya atau tidak, akhirnya keluarga mengupayakan ritual-ritual khusus termasuk ruqyah untuk membersihkan jimat atau kesaktian-kesaktian tertentu di tubuh penderita itu, orang yang sudah sekarat itu. Dan beberapa hari kemudian saya mendengar kabar ketika sudah melalui pembersihan jimat, pembersihan aura negatif dan kesaktian-kesaktian tertentu yang menghalangi kematiannya,
beberapa hari kemudian ternyata orang yang sakit itu bisa meninggal dengan lancar, istilahnya seperti itu. Jadi, nah peristiwa ini mengusik pikiran saya. Jadi saya tahu sendiri ada seseorang yang sudah sangat tua, berbaring, istilahnya ngebrok di kasur, nggak bisa ngapa-ngapain sampai beberapa minggu, beberapa bulan, dan tidak bisa mati. Akhirnya dipanggillah paranormal tertentu atau ustadz tertentu untuk melakukan pembersihan, dan ternyata juga paranormal tertentu itu ya belum tentu sanggup mengalahkan jin atau jimat atau perewangan atau kodam yang dimiliki orang yang sekarat itu. Jadi paranormal tertentu itu pun ya kualan. Jadi untuk mengalahkan jin, kodam, perewangan di tubuh laki-laki yang sekarat itu harus oleh paranormal yang lebih tinggi kesaktiannya. Jadi di zaman modern ini, di zaman itu ketika saya sekitar usia 24 tahun ya, berarti kan sudah di tahun 2004 ya. 2004 itu kan zaman yang sudah modern, ada komputer, ada HP mulai bermunculan. Jadi di zaman modern pun peristiwa-peristiwa mistis atau gaib itu masih nyata terjadi di masyarakat kita, khususnya di masyarakat Jawa. Barangkali teman-teman kalau menonton film drakor ya, kalau peminat drakor ada Hotel de Luna namanya, drama Korea Hotel de Luna itu juga mengisahkan tentang dunia arwah ya, dunia arwah yang mirip dengan kisah-kisah orang Jawa. Jadi di drama Korea Hotel de Luna itu ya ada arwah-arwah tertentu yang belum bisa balik ke alam akhirat dan mengalami kematian yang susah karena di dunia masih ada tanggungan dan sebagainya. Masih ada jimat, masih ada ya piranti-piranti kesaktian yang belum dibersihkan. Nah, makanya ketika saya terusik oleh ada seseorang yang sudah tua sekarat tapi nggak bisa mati-mati, itu akhirnya saya menulis tentang kisah Suro ini. Karena Suro ini dia seorang paranormal yang akhirnya bisa membersihkan orang yang sekarat itu. Dan kemudian saya dekat dengan Suro. Kemudian saya ceritakan di novel itu saya sebagai menantunya. Jadi ini semacam fiksi yang berbaur dengan imajinasi. Saya lebih mudah memasukkan diri saya untuk menjadi menantunya seperti itu. Kemudian saya mulai flashback kisah itu dari Suro kecil sampai Suro dewasa. Dari kecil dia mengalami peristiwa gaib, semacam dibawa makhluk halus ke dunia lain dan sebagainya. Kemudian dia remaja, dia bersaing dengan Wujil. Wujil itu ya tokoh pendamping yang itu teman Suro yang saling mencari kesaktian. Yang Suro itu ilmu keturunan, lah Wujil itu mencari kesaktian dengan cara membeli jimat. Jadi bukan dari keturunan. Jadi kemudian dewasa Suro kuliah di Jogja dan ikut CGMI ya, Sentra Gerakan Mahasiswa Indonesia. Kemudian kebetulan saat itu memiliki musuh namanya Karto ya, yang itu tokoh HMI di situ. Jadi HMI dan CGMI di zaman 65 itu kan pertentangan hebat, pertentangan keras untuk memperebutkan ideologi bangsa kita antara komunisme dan ya kalau HMI ya bisa berbasis agama Islam. Jadi pertentangan antara Suro dan Karto itu membawa sampai ke zaman mereka sudah berkeluarga. Sehingga ketika pilihan lurah pun Karto yang memiliki dendam di masa lalu mencoba membalaskan sakit hatinya kepada Suro di masa-masa menjelang Soeharto lengser. Jadi novel Kecubung Wulung ini kronik sebenarnya, kronik biografi dari Suro di masa kecil sampai Suro menjelang kematiannya. Jadi, nah, yang
ironis juga ketika Suro itu mengalami sakaratul maut, dia pun mengalami kesusahan untuk kembali kepada Tuhan, karena di diri Suro itu pun ada jimat-jimat tertentu, ilmu-ilmu tertentu yang itu tidak sembarang orang bisa melenyapkannya atau bisa membersihkannya. Jadi novel ini saya mulai dari orang yang bisa disembuhkan Suro lewat pembersihan jimat dan hal-hal negatif yang menghalangi dia mati, tapi di ujungnya ketika Suro itu mengalami sakaratul maut, mengalami perjalanan menuju mati atau lelaku, ternyata sangat susah juga mencari paranormal lain yang bisa mencopot ilmu-ilmu Suro, karena Suro taraf kesaktiannya sudah sangat tinggi. Jadi tantangan terbesar di novel ini menemukan tokoh yang bisa membersihkan itu. Nah, di sisi lain dalam novel ini kita atau saya secara pribadi mencoba mengangkat nilai-nilai Jawa dalam pribadi Suro yang ikhlas, yang serba ikhlas, yang sabar. Kemudian dia menolak orang-orang yang mendatangi dia untuk penglarisan dan sebagainya, karena baginya kejujuran atau hidup wajar itulah hidup yang harus dipegang sebagai orang Jawa. Jadi sebenarnya Suro juga bisa mengupayakan semacam pesugihan, pelarisan dan lain sebagainya, tapi dalam hati Suro yang terdalam dia tidak akan menyanggupi permintaan-permintaan seperti itu, karena menurut Suro kehidupan ini harus dijalani dengan wajar sesuai ya kemanusiaan kita. Jadi nilai-nilai seperti itu, bahwa dunia paranormal itu bukan semata dunia klinik, tapi sebenarnya falsafah hidup orang Jawa yang dia praktikkan sehari-hari agar dunia ini selaras gitu. Termasuk juga soal lingkungan hidup, karena menghormati pohon dan sebagainya. Karena Suro itu juga bisa membuat sumur ya, bisa membuat sumur di tepi desa Maling. Di novel ini ada desa Maling itu hampir semua penduduk laki-lakinya adalah maling semua. Jadi ini kisah nyata di sebuah pelosok antara Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo, dan tidak sekedar mitos, karena beberapa koran menyebutkan banyak tukang maling, pencuri itu berasal dari desa itu, makanya disebut dengan desa Maling. Semua laki-laki profesinya kebanyakan maling, malingnya pun menyesuaikan zaman ya. Kalau dulu malingnya wedhus, kambing, lembu, sekarang ya malingnya sepeda motor dan lain sebagainya. Nah, Suro dengan cara pengetahuannya soal menghormati alam, dia bisa membuka sumber mata air di dekat pohon besar yang dianggap keramat oleh desa Maling dan desa yang ditempati Suro itu. Dan pembukaan sumber mata air itu adalah dengan cara menghormati pohon itu, tidak menebang pohon itu, dan melakukan ritual-ritual yang secukupnya sehingga pembuatan sumur itu berjalan lancar. Jadi konsep-konsep Suro yang anti material ya, anti materialistis, kemudian menghormati alam itu mewujud menjadi praktek sehari-hari. Nah, kemudian muncul juga tokoh lain namanya Mbah Buyut yang menjadi mertuanya Suro, kemudian anak Suro yang cepat kawin walaupun usianya muda ya, pernikahan dini dan sebagainya, itu memberati pikiran Suro. Akhirnya Suro juga dihinggapi penyakit jasmani lain semacam diabetes dan lain sebagainya. Kemudian di ujung cerita
ketika Suro mengalami sekarat, akhirnya si menantu tokoh aku dalam novel ini membawa peruqyah ya. Kalau zaman sekarang barangkali ruqyah itu hanya satu orang. Nah, ketika Suro ini tidak bisa hanya ditangani satu orang, harus 7 orang. Dan 7 orang ini secara bersama-sama membersihkan jimat Suro dan ilmu Suro. Nah, ketika ilmu Suro dan jimatnya sudah lepas, tetapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, ketika lepas, ini seolah-olah setan, jin, iblis di situ itu keluar bersama-sama, mubal itu, misalnya mubal, sehingga alam itu menjadi bergolak, menjadi tidak wajar ya. Ketika orang-orang melihat sawah-sawah itu hama menjadi luar biasa banyak. Jadi ada kekagetan-kekagetan alam ketika ilmu Suro itu dilepas. Jadi ada burung emprit yang biasa makan padi itu tiba-tiba jadi luar biasa banyak. Kemudian hama, wereng, tikus, sehingga ya mengganggu panen padi dan merusak lumbung desa ya. Nah, ini karena selama ini setan-setan jin yang istilahnya dilokalisir oleh Suro di pohon-pohon tertentu di sumber matahari itu pada lepas semua. Jadi sebenarnya konsep lelaku Suro ini ya sesuai dengan kondisi alam sekarang. Ketika kita tahu sendiri alam menjadi tidak wajar ya, karena keseimbangan alam itu terganggu oleh keserakan manusia, termasuk ketika Suro dilepas kemudian meninggal, itu tidak ada sosok paranormal lain yang mampu menyeimbangkan alam. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 tanda kematian menurut Suro ya, yang menurut dipahami oleh Suro. Jadi ketika seorang itu bertemu dengan saudaranya yang sudah mati atau didatangi oleh kakek nenek bapak ibunya yang sudah mati, itu tanda pertama orang akan dijemput malaikat kematian. Itu tanda pertama yang diketahui Suro. Tanda kedua adalah ketika di tengah malam atau waktu-waktu tertentu orang itu sering melihat belatung, melihat set. Melihat set, belatung itu berarti orang itu bisa akan segera mati. Kemudian yang ketiga, ketika orang itu ditemui sosok yang mirip dirinya, mirip kembarannya, jadi sosok kembar gaibnya. Jadi papat kalimo pancer ya, mungkin Pak Iman Budi Santoso menyampaikan papat kalimo genep apa ya. Jadi kalau 4 dulur kalimo pancer itu jadi saudara kembarnya yang mengunjungi dia ketika tabir kematian dan kehidupan itu udah tersingkap. Nah, ketika Suro menemukan 3 tanda itu, Suro meyakini bahwa kematian pasiennya itu, dalam tanda kutip pasiennya itu sudah dekat, makanya Suro biasanya mengambil 3 piranti, salah satunya Kecubung Wulung. Makanya Kecubung Wulung menjadi judul novel ini, karena Kecubung Wulung itu punya zat halusinogen ya istilahnya. Ketika saya mencoba menelusurinya di Google melalui riset sederhana saya, bahwa Kecubung Wulung ini menenangkan, punya sifat menenangkan saraf. Menenangkan saraf sehingga mempermudah orang yang mengalami sakit akut untuk terlepas nyawanya atau rohnya. Jadi makanya Kecubung Wulung ini digunakan Mbah Suro untuk menangani pasien-pasiennya yang sulit mati walaupun sudah sakaratul maut.
Makanya ini menjadi judul novel saya. Jadi selain kecubung wulung ada daun kelor dan daun yang lain yang kemudian ditumbuk dan sering ditumbuk kemudian diramu dan itu dibalurkan ke sekujur tubuh pasien secara telaten. Jadi adonan tumbukan daun-daun inilah yang kemudian mempermudah orang yang sakaratul maut itu melepaskan rohnya gitu. Ya, sebagai terakhir novel ini Kecubung Wulung diterbitkan penerbit Interlude tahun 2020. Jadi salah satu pemenang sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jawa Tengah. Jadi saya lihat di marketplace sepertinya masih banyak dan bisa teman-teman dapatkan novel ini untuk mengetahui lebih dalam isinya.